Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lutfi. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki dilutive securities, atau kita kenal dengan sekuritas dilutif. Nah, teman-teman semua pada tahu nggak sih sekuritas dilutif itu apa? Jadi, sekuritas dilutif itu yaitu sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, teman-teman. Sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar itu akan meningkat dan laba per saham menjadi akan turun. Mengapa laba per saham turun? Karena earning per share itu kan net income dibagi dengan jumlah rata saham yang beredar. Jadi jika jumlah saham yang beredar itu meningkat, maka pembaginya itu akan besar. Maka itu akan mengakibatkan earning per share-nya itu akan menurun, teman-teman. Jadi surat berharga yang memiliki nilai itu yang pertama yaitu saham dalam bentuk dokumen. Saham dalam bentuk dokumen yang menerangkan bahwa seseorang memiliki beberapa lembar saham, teman-teman. Lalu yang kedua, surat berharga yang memiliki nilai itu yaitu obligasi dalam bentuk sertifikat atau dokumen yang menyatakan bahwa seseorang sebagai pemegang obligasi. Yang ketiga itu surat berharganya itu memiliki nilai yang ketiga yaitu notes payable. Itu notes payable yang diterima dari pihak yang berhutang atau piutang. Lalu yang termasuk sekuritas dilutif itu apa sih, teman-teman? Yang pertama ada obligasi. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa atau convertible bond. Nah, ini yang akan kita bahas, teman-teman. Lalu yang kedua ada convertible preference share atau saham istimewa yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Lalu yang ketiga ada share option atau opsi waran. Opsi waran itu adalah suatu ekuitas yang membagi hak bagi pemegangnya yang dapat membeli saham lebih murah dari harga pasarnya, teman-teman. Jadi jika obligasi ditukarkan menjadi saham biasa itu namanya obligasi convertible bond. Kalau obligasi yang ditukarkan menjadi saham biasa, berarti obligasi ini bisa si pemilik obligasi bisa menjadi pemegang saham, teman-teman. Jadi, jika obligasi ditukarkan menjadi saham biasa, maka pemilik obligasi menjadi pemegang saham. Jadi ada dua alasan mengapa perusahaan menerbitkan convertible bond. Yang pertama yaitu meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kontrol kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Lalu yang kedua, mendapatkan pembiayaan utang dengan harga lebih murah. Lalu apa sih manfaat penerbitan convertible bond ini, teman-teman? Yang pertama yaitu dari sisi pembeli atau bondholder. Kalau dari sisi bondholder yaitu mendapatkan garansi bahwa akan memperoleh pendapatan bunga dan saat jatuh tempo akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal atau pokok utang obligasi. Maka perusahaan penerbit convertible bond ini laba ataupun rugi, pembeli tetap mendapatkan pendapatan bunga. Lalu sisi lain dari pembeli ini juga mendapatkan keistimewaan, teman-teman. Dapat menukarkan obligasi menjadi saham biasa. Otomatis ada kemungkinan pembeli akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan, teman-teman. Karena obligasi bukan termasuk bagian dari perusahaan. Melainkan ketika obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, maka si obligasi itu bisa saja menjadi kepemilikan dari perusahaan, teman-teman. Sedangkan dari sisi perusahaan yang menerbitkan convertible bond, yaitu memperoleh dana tanpa harus berbagi kepemilikan perusahaan kepada bondholder, lalu juga memperoleh dana dengan debt financing yang lebih murah. Kalau berbicara untuk akuntansi melakukan pencatatan convertible bond itu, yaitu pencatatannya itu convertible bond ini harus terpisah, teman-teman, antara komponen liabilitas dengan komponen ekuitasnya, teman-teman. Karena convertible bond ini mengandung dua unsur. Ada unsur komponen, mengandung dua komponen. Ada komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Mengapa ada dua komponen? Karena dapat dikonversi menjadi saham biasa. Lalu untuk menghitungnya ini ada metode with and without. Untuk menghitungnya yang pertama yaitu menentukan nilai wajar total hutang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Lalu yang kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas kontraktual masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga pasar, teman-teman.
Lalu yang terakhir, yaitu kita kurangi komponen kewajiban yang diperkirakan pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi, yaitu hasil dari penerbitan untuk mendapatkan komponen ekuitas. Maka jurnal ketika obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, yaitu cash, pada di debit, yaitu karena ketika kita mencatat perusahaan akan karena kita sebagai perusahaan, kita akan menerima cash sebesar nilai nominalnya, teman-teman. Kemudian pada posisi kreditnya yaitu ada bond payable dan ada juga yang namanya share premium conversion equity. Nah, share premium conversion equity ini merupakan akun temporer yang akan ditransfer ke share premium ordinary dan akan ditutup. Sekarang kita lanjut ke pelunasan convertible bond ini, teman-teman. Jadi ada 4 cara penyelesaian atau pelunasan convertible bond ini. Yang pertama yaitu dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak dikonversi oleh bondholder. Maka jurnal yang dibuat itu adalah bond payable pada posisi debit sebesar nilai nominal atau tercatat. Lalu yang kemudian kita kreditkan cash kita sebesar nilai nominal pada bond payable tadi, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu dikonversi yang kedua yaitu dikonversi pada saat jatuh tempo. Maka jurnalnya yaitu share premium ordinary pada posisi debit, share premium ordinary conversion equity-nya pada posisi debit, lalu dan bond payable-nya juga pada posisi debit, teman-teman. Lalu kita kreditkan share capital ordinary-nya dan share premium ordinary-nya juga dikredit. Yang ketiga yaitu dikonversi sebelum jatuh tempo, teman-teman. Kalau dikonversi sebelum jatuh tempo ini, jurnalnya itu bond payable pada posisi debit sebesar nilai tercatat yang dilihat dari tabel amortisasi. Lalu share premium conversion equity-nya juga pada posisi debit, teman-teman. Dan yang dikreditnya yaitu share capital ordinary dan share premium ordinary. Lalu yang keempat, kalau donasi sebelum jatuh tempo, yaitu kita misalkan ROCE menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban obligasi konversi pada 31 Desember 2016 dan kemudian mengurangi nilai wajar dari obligasi konversi termasuk komponen ekuitas untuk mendapatkan nilai ekuitas. Kemudian selisih antara perhitungan yang dialokasikan ke komponen kewajiban dan jumlah tercatat kewajiban itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian, teman-teman. Dan jumlah perhitungan yang terkait dengan komponen ekuitas itu diakui sebagai pengurang dalam ekuitas. Jadi, jika nilai wajarnya itu besar dari nilai tercatat, itu disebut dengan rugi. Lalu, jika nilai wajarnya itu kecil dari nilai tercatat, maka untung, teman-teman. Maka jurnal yang kita buat yaitu bond payable pada posisi debit dan share premium conversion equity-nya pada posisi debit juga, dan kalau kita rugi, kita catat pada posisi debit, yaitu akunnya loss on repurchase. Kalau di kreditnya itu cash sebesar nilai wajar convertible bond. Tapi jika dia untung, maka bond payable-nya pada posisi debit dan share premium conversion equity-nya pada posisi debit juga. Lalu kita kreditkan gain on repurchase-nya pada posisi kredit dan cash pada posisi kredit juga. Jadi kalau dia untung, maka kita catat gain-nya pada posisi kredit, teman-teman. Kalau dia rugi, kita catat loss-nya pada posisi debit, teman-teman. Ada yang harus diingat, transaksi yang berhubungan dengan ekuitas itu, jika terjadi loss atau gain, maka yang akun terpengaruh itu yaitu akun return earning, ya teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih net income itu mengalami penyesuaian? Karena net income itu kewajibannya, bunganya hilang, teman-teman. Kewajiban bunga dari net income itu hilang. Mungkin untuk dilutif sekuritasnya pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke next video. Kita masih membahas seputar dilutif sekuritas. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.